bosan ih, lapar, pengen makan, pengen Iya, jajan. sama dari tadi lapar. Jajan apa ya? Gimana kalau aku sih dari tadi pengen cibai, kalau nggak gorengan gimana? Mau nggak? Ih, katanya jangan makan goreng-gorengan. Goreng-gorengan itu tinggi kolesterol jahatnya loh. Emang kenapa kalau makan kolesterol jahat? Iya, kita coba searching. Coba. Konsumsi tinggi kolesterol menyebabkan aterosklerosis. Asupan tinggi kolesterol dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol total dan LDL sehingga mempunyai resiko terjadinya dislipidemia. Oh iya, agak bahaya ya berarti. Emang bentar, tadi ada nyinggung dislipidemia ya? Hmm, Dislipidemia emang apa? Kayak pernah dengar gitu tapi nggak tahu apa sih. ya, kata ini mah dislipidemia teh kondisi di mana kadar lemak atau lipid dalam darah berada pada angka tidak normal. Bentar, tadi kondisi lipid. Mm-mm. Oh, kadar lemak atau lipid dalam darah berada pada angka tidak normal. Berarti secara nggak langsung itu gorengan kan mengandung kolesterol jahat ya di minyaknya. Nah, itu bikin kadar kolesterol jahat di dalam darah nggak normal. Kalau pengen lebih lengkapnya, kita coba tonton video dari orang lain aja yuk. Boleh? Boleh. Coba kita searching aja. Halo guys, balik lagi di YouTube channel kesayangan kita semua. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas soal dislipidemia. Nah, tapi sebelum ngebahas soal itu, kita bakalan ngebahas dulu mengenai lemak. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin dislipidemia, pasti berkaitan dengan lemak karena itu adalah masalah dari lemak. Salah satu masalah dari lemak. Oke, yang pertama kita bakal ngebahas mengenai apa itu lemak. Nah, kita sering dengar kan, kenapa sih orang tuh bisa berlemak gitu. Nah, sebenarnya apa itu lemak? Terus apa kandungan atau komposisi yang ada di lemak itu? Gitu ya. Dan lain sebagainya mengenai lemak. Mari kita bahas di video kali ini. Nah, jadi lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Nah, ya, tapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, eter, dan benzen gitu ya. Nah, unsur dari lemak itu sendiri terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang ada unsur fosfor serta ada unsur nitrogen. Di dalam tubuh kita, lemak itu punya berbagai fungsi penting. Di antaranya itu adalah sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Nah, selanjutnya lemak juga berfungsi sebagai pelarut dari vitamin A, D, E, dan K. Nah, selanjutnya lagi, lemak itu berfungsi sebagai pelindung alat-alat tubuh vital, kayak misalnya jantung, lambung, gitu ya. Nah, kemudian lemak juga berfungsi sebagai penahan rasa lapar karena adanya lemak ini akan memperlambat proses pencernaan gitu ya. Nah, apabila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Gitu ya konsepnya. Nah, bahan penyusun membran sel juga berasal dari lemak. Nah, sepenting itu kan. Bahan penyusun hormon, vitamin gitu ya, terutama untuk sterol gitu ya. Kemudian bahan penyusun empedu, asam folat di dalam hati, asam folat ya, folat di dalam hati. Kemudian hormon seks ya. Itu juga merupakan fungsi dari lemak gitu ya. Lemak atau lipid juga bisa didefinisikan sebagai sekelompok molekul yang terdiri dari minyak, steroid, malam atau wax ya, dan senyawa terkait dengan sifat kimia yang lebih besar dari sifat fisiknya sehingga mereka itu saling terkait ya. Nah, ini merupakan definisi menurut Murray et al. 2019 ya. Yang tergolong sebagai lemak adalah
lemak netral atau trigliserida, dan lilin, sterol fosfolipid, ester asam lemak, dan yang termasuk turunan lemak gitu ya. Kemudian lemak juga terdiri dari suatu ester trigliserida dari gliserol dengan rantai utama berupa 3 asam lemak. Nah, ikatan asam lemak dengan trigliserida tersebut merupakan rantai karbon dengan gugus karboksil atau COOH ya pada salah satu ujungnya. Ini merupakan definisi menurut Tuminah 2009. Nah, sekarang klasifikasinya lemak. Oke, jadi lemak itu ternyata dibedakan ya berdasarkan komposisi kimianya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lemak sederhana atau lemak netral, yaitu trigliserida ya. Nah, lemak sederhana ini tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak ya. Contohnya ada senyawa lemak sederhana yaitu lilin, kemudian malam, plastisin gitu ya. Kemudian minyak gitu ya. Itu adalah contoh dari lemak sederhana. Nah, kalau lemak campuran adalah gabungan antara lemak dengan senyawa yang bukan lemak. Nah, contohnya adalah lipoprotein, kemudian fosfolipid gitu ya. Nah, lipoprotein ini gabungan antara lipid dengan protein ya. Jadi lemak sama protein jadinya lipoprotein gitu. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai lipoprotein. Jadi lipoprotein ini merupakan tadi gabungan antara lemak dengan protein ya. Nah, jadi lemak itu sebenarnya punya karakteristik tidak larut dalam darah ya, sehingga untuk mengangkut lemak ke dalam peredaran darah ini diperlukan protein spesifik untuk membentuk suatu kompleks makromolekul yang larut dalam air di dalam plasma darah. Nah, ikatan antara lemak atau kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid dengan protein ini namanya lipoprotein ya. Lipo alias lipid dan protein. Lipo alias lemak, lipid ya, dan protein gitu ya. Nah, lipoprotein berdasarkan densisitas, komposisi, dan mobilitasnya dibedakan menjadi kilomikron, VLDL, low density lipoprotein, kemudian HDL atau high density lipoprotein. Kilomikron merupakan lipoprotein plasma yang mengandung 2% protein, 7% kolesterol, 8% fosfolipid gitu ya. Nah, kilomikron punya kandungan trigliserida atau trigliserol yang paling banyak yaitu 83%. Nah, kemudian kita lanjut ke VLDL. Nah, VLDL atau Very Low Density Lipoprotein ini merupakan lipoprotein plasma dengan partikel berdiameter 30-50 mikron yang mengandung trigliserida ada 55%, fosfolipid 20%, kolesterol 18%, dan protein 7%. Jadi VLDL ini merupakan lipoprotein yang memiliki andil besar nih dalam arteriosklerosis. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya adalah LDL atau low density lipoprotein. Nah, low density lipoprotein ini berdiameter 20-25 mikron. Nah, mengandung trigliserida 10%. LDL punya kandungan kolesterol dan ester kolesterol. Fosfolipid 30% dan protein 20%. Nah, LDL dikenal sebagai lemak atau kolesterol yang jahat. Nah, kenapa tuh kok dikatakan sebagai kolesterol jahat? Nanti akan dibahas. Nah, lanjut dulu ya, HDL. Nah, HDL atau High Density Lipoprotein merupakan salah satu dari 3 komponen lipoprotein kombinasi lemak dan protein. Jadi HDL berdiameter 8-10 mikron ya, mikron. Mengandung kadar protein 45%, trigliserida 5%, fosfolipid 30%, dan kolesterol 20%. Nah, HDL dikenal sebagai kolesterol yang baik nih. Oke, jadi kebalikannya ya, HDL versus LDL. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas nih, mengapa kolesterol LDL dikatakan sebagai kolesterol jahat dan HDL dikatakan sebagai kolesterol baik. Nah, ini adalah perbedaan antara HDL dengan LDL. Jadi, HDL itu mengangkut kolesterol ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh gitu ya. Sedangkan LDL disebut kolesterol jahat nih karena
dia fungsinya membawa kolesterol ke arteri sehingga si kolesterol tersebut dapat menumpuk di dinding arteri gitu ya. Nah, HDL ini membantu membersihkan tubuh dari kelebihan kolesterol sehingga kecil kemungkinannya untuk berakhir di arteri. Jadi kalau LDL ini terlalu banyak kolesterol di arteri dapat menyebabkan penumpukan plak yang dapat meningkatkan risiko pembekuan darah di arteri. Nah, kalau HDL itu kebalikannya ya, yaitu malah membersihkan ya, jadinya dia dikatakan sebagai kolesterol baik. Jadi kadar HDL pada wanita itu harus lebih dari 55 mg per desiliter. Nah, kalau untuk pria harus lebih dari 45 mg per desiliter gitu ya. Kemudian kalau kolesterol ini idealnya tidak lebih dari 130 mg per desiliter. Nah, jika tidak punya penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, atau diabetes gitu ya. Baik, mari kita pertegas kembali ada apa sebenarnya antara HDL dengan LDL, kenapa mereka berdua bisa bertentangan gitu ya. Nah, HDL kenapa disebut sebagai kolesterol baik? Jadi mari kita menggarisbawahinya. Jadi HDL disebut sebagai kolesterol yang baik karena dia ini berfungsi untuk membantu menghilangkan kelebihan kolesterol LDL pada arteri dan mengembalikannya ke hati gitu ya. Nah, sedangkan LDL disebut sebagai kolesterol jahat ini karena kolesterol HDL ini dapat menumpuk pada dinding arteri, kemudian mengeras. Nah, setelah mengeras, dia akan membuat saluran darah tuh menyempit. Nah, akibatnya apa? Ini akan berakibat fatal apabila pembuluh darahnya sampai pecah, nanti akan menimbulkan berbagai penyakit. Nah, berikut adalah tabel dari kadar kolesterol dalam darah. Nah, bisa dibaca sendiri dong tentunya, oke? Jadi kolesterol total yang normal itu gak boleh lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, untuk HDL, batas normalnya itu harus lebih dari 40 mg per desiliter. Kalau LDL harus kurang dari 130 mg per desiliter. Balik lagi nih ke klasifikasi lemak yang tadi ya, kan tadi ada 3, baru dijelaskan 2. Nah, ini yang satu lagi. Yang ketiga yaitu lemak asli atau derivat lemak. Nah, derivat lemak adalah senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid, misalnya kolesterol dan asam lemak. Nah, berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak itu dibagi menjadi 2 nih. Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh bersifat non-esensial karena ia dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Nah, asam lemak jenuh berasal dari lemak hewani. Misalnya nih ada mentega, krim, keju, minyak samin, lemak babi, es krim, dan lemak yang menempel pada daging. Kemudian untuk asam lemak tidak jenuh ini bersifat esensial karena sifatnya tidak dapat disintesis oleh tubuh. Nah, umumnya dia itu berwujud cair pada suhu kamar. Nah, asam lemak tidak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya ada minyak zaitun, minyak canola, minyak dari biji matahari, minyak wijen, minyak kacang, alpukat, buah zaitun, dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan hasil tanaman yang mengandung banyak lemak jenuh itu diantaranya yaitu minyak kelapa, minyak biji kapas, minyak inti sawit dan mentega, kemudian coklat, dan lain-lain. Nah, ini ya contoh-contohnya ya. Jadi ada asam lemak alfa linoleat misalnya ya. Dia ini termasuk asam lemak tak jenuh. Contohnya yaitu minyak canola, kedelai, walnut gitu ya, dan lain tuh masih banyak. Setelah kita ngebahas soal lemak tuh udah lengkap banget ya, dari definisi, klasifikasi, proses pencernaan, metabolisme, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang berkaitan sama lemak nih atau penyakitnya nih, yaitu dislipidemia. Nah, dislipidemia ini didefinisikan sebagai kondisi di mana kadar lemak atau lipid dalam darah berada pada angka yang tidak normal.
Nah, gitu ya. Jadi, dislipidemia ini didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan dan penurunan dari fraksi lipid dalam plasma. Jadi, kelainan fraksi lipid yang utama adalah kenaikan kadar kolesterol total atau kolesterol total ya tadi. Kemudian kolesterol LDL atau kol LDL, kemudian trigliserida atau TG, kemudian serta penurunan kolesterol HDL ya. Jadi ketiganya tidak dapat dibicarakan sendiri-sendiri karena ketiganya memiliki peran yang sangat penting dan memiliki keterikatan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya terhadap proses terjadinya aterosklerosis. Nah, sehingga ketiganya sering dikenal sebagai triaslipid. Nah, dislipidemia ini adalah keadaan kadar lipid yang abnormal pada plasma dan mencakup spektrum yang luas. Nah, kelainan fraksi lipid yang utama ini adalah kenaikan kadar kolesterol total, LDL, trigliserida, serta penurunan kadar HDL tadi ya, udah dijelasin. Pokoknya LDL-nya naik, tapi kadar HDL-nya turun gitu ya. Nah, sedangkan HDL itu kolesterol baik dan LDL kolesterol jahat seperti yang udah dijelasin di awal. Nah, kolesterol totalnya ini mengalami peningkatan gitu. Jadi, peningkatan kolesterol totalnya tidak disertai dengan peningkatan dari kadar HDL, malah dari penurunan HDL itu berarti nggak kebayang tuh, berarti LDL-nya sangat banyak ya. Nah, seseorang dikatakan mengidap dislipidemia atau mengalami dislipidemia ini apabila kadar kolesterol totalnya itu lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, tadi kan udah dijelasin ya di awal, jadi kadar kolesterol normal itu harus kurang dari 200 mg per desiliter kadar kolesterol totalnya. Dan selanjutnya kadar LDL atau low density lipoproteinnya lebih dari 100 mg per desiliter. Nah, kemudian kadar HDL-nya atau high density lipoproteinnya kurang dari 40 mg per desiliter. Nah, dislipidemia sendiri itu diklasifikasikan berdasarkan proses terjadinya penyakit itu ada dua ya. Jadi yang pertama dislipidemia primer, yang kedua dislipidemia sekunder. Nah, singkatnya kalau dislipidemia primer itu merupakan penyebabnya itu karena kelainan penyakit genetik dan bawaan gitu ya. Jadi memang ada keadaan kelainan gitu ya, kadar lipid di dalam darah gitu ya. Nah, dislipidemia primer ini berhubungan dengan obesitas yang ditandai dengan peningkatan trigliserida, penurunan kadar HDL, LDL, dan komposisi abnormal gitu ya. Kemudian kalau dislipidemia sekunder ini merupakan dislipidemia yang disebabkan oleh suatu keadaan seperti hiperkolesterolemia yang diakibatkan oleh hipotiroidisme, sindrom nefrotik, kehamilan, anoreksia nervosa, dan penyakit hati obstruktif. Nah, hipertrigliserida disebabkan oleh diabetes mellitus, konsumsi alkohol, gagal ginjal kronik, miokard infark, dan kehamilan gitu ya. Nah, selain itu, dislipidemia ini juga bisa disebabkan oleh gagal ginjal akut dan penyakit hati. Nah, yang kedua ini lebih ke yang memang karena faktor eksternal juga gitu ya. Kalau yang pertama tadi memang karena genetik gitu ya, yang dislipidemia primer. Bentar. Berarti lemak tuh ternyata nggak cuma lemak doang gitu ya. Ternyata ada lemak baik gitu ya, ada lemak jahat. Ada lemak jenuh sama ada lemak yang nggak jenuh. Oh gitu, baru tahu. Aku kira semua lemak itu kayak Sama jahat aja. gitu. Oh iya, terutama yang kolesterol gak sih? Aku tuh taunya emang dari dulu kayak kalau kolesterolnya tinggi tuh emang jelek gitu, tapi nggak tahu gitu kalau ternyata kolesterol itu Ada manfaatnya. ada manfaat. Lanjut lagi yuk. Ternyata ada gunanya juga ya kita nonton video ini. Makanya kita lanjut lagi aja yuk. Ayo. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngebahas tentang pencernaan dari lipid. Dimulai dari mulut. Ketika lipid masuk ke mulut, lipid ini akan dihancurkan secara mekanik oleh mulut. Kemudian lipid ditelan,
Saat ditelan, lipid akan memasuki lambung. Nah, di lambung ini lipid diubah lagi oleh HCl yang berada di lambung menjadi asam lemak. Setelah menjadi asam lemak, lipid akan diserap oleh jonjot usus halus yang kemudian akan berubah lagi menjadi asam gliserol dan asam lemak bebas. Setelah menjadi asam gliserol atau asam lemak bebas, lipid ini akan ditransport ke hepar dan jaringan lemak. Selanjutnya mengenai proses metabolisme lemak. Apa sih yang dimaksud dengan metabolisme lemak? Metabolisme lemak adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi yang berasal dari asupan lemak yang telah menjadi sari-sari makanan yang tadi di pencernaan lemak. Nah, untuk masuk ke dalam siklus metabolisme Krebs ini, lemak harus terbentuk dari trigliserida yang terdiri dari asam lemak dan asam gliserol. Nah, ketika masuk ke dalam siklus Krebs ini, lemak memerlukan bantuan dari glukosa yang berasal dari karbohidrat. Nah, setelah asam lemak dan asam gliserol masuk ke dalam siklus Krebs, inilah yang akan menjadi energi. Selanjutnya mengenai klasifikasi dari dislipidemia. Dislipidemia ini dibedakan menjadi dua, yaitu dislipidemia primer dan dislipidemia sekunder. Dislipidemia primer disebabkan karena faktor keturunan atau genetik yang menyebabkan kelainan pada kadar lipid dalam darah. Dislipidemia primer ini berkaitan dengan obesitas, kadar HDL dan LDL dalam darah. Selanjutnya yang kedua ada dislipidemia sekunder. Dislipidemia sekunder ini disebabkan karena suatu keadaan tertentu seperti penyakit obstruktif hati, diabetes, dan penyakit lainnya. Nah, selanjutnya mengenai etiologi dari dislipidemia. Yang pertama adalah faktor jenis kelamin. Beberapa penelitian membuktikan bahwa wanita jauh lebih rentan terkena dislipidemia dibandingkan dengan pria. Yang kedua adalah faktor usia. Semakin tua seseorang, maka fungsi dari organ tubuhnya akan semakin menurun. Begitu juga dengan aktivitas dari LDL dan HDL-nya. Yang ketiga adalah faktor genetik. Yang keempat adalah faktor kegemukan. Yang kelima adalah faktor olahraga. Olahraga dapat meningkatkan kadar HDL di dalam tubuh dan menurunkan kadar LDL di dalam tubuh. Jadi, secara sederhana, olahraga dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Selanjutnya adalah faktor merokok. Merokok sama dengan menghirup monoksida ke dalam paru-paru. Jadi, merokok dapat menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah. Yang terakhir adalah faktor makanan. Konsumsi makanan tinggi kolesterol dapat menyebabkan hiperkolesterolmia dan juga aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan lemak, sehingga akan memungkinkan terjadinya dislipidemia. Selanjutnya ada manifestasi klinis atau gejala dari dislipidemia. Yang pertama ada sakit kaki, kemudian sakit dada, pingsan, mual, gangguan pencernaan, dan gejala-gejala lainnya. Selanjutnya ada patofisiologi dari dislipidemia. Kolesterol, trigliserida, fosfolipid itu diangkut di dalam darah dalam bentuk lipoprotein. Nah, jalurnya ini ada dua. Yang pertama ada eksogen dan yang kedua ada endogen. Eksogen ini untuk kolesterol yang berasal dari makanan, dari usus halus, dan juga kolesterol dari hati yang dihasilkan oleh empedu ke usus. Kemudian kedua ada jalur endogen. Ini untuk kolesterol yang dihasilkan oleh hati yang mengalami hidrolisis oleh lipoprotein lipase yang menyebabkan kilomikron menjadi lebih kecil. Bentar. Pause dulu ya. Ternyata bener yang kamu ngomong tadi. Ternyata iya. Kalau konsumsi kolesterol itu bikin dislipidemia. Kan? Bener juga ya. Tapi ternyata nggak cuma itu doang. Ada Ada- merokok tadi kan. Ada faktor-faktor lainnya. Oh, Kayak olahraga juga, kegemukan. Terus apa lagi ya tadi? faktor usia gak sih tadi? Mana aku gak pernah olahraga lagi. Kamu mau bahas
selesai. Ayo. Nah, setelah dijelaskan tadi apa itu lemak, perbedaan LDL dan HDL, terus masuk ke apa itu dislipidemia, bagaimana dislipidemia terjadi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait pengelolaan dislipidemia. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah pencegahan. Kita bisa mencegah dislipidemia dengan menerapkan pola makan yang sehat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, seseorang yang mengidap dislipidemia akan mengalami peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh, yang mana kondisi ini dapat membahayakan kesehatan tubuh. Nah, ada beberapa pola makan sehat yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi serat larut. Seperti yang banyak orang ketahui, serat itu sangat bermanfaat ya untuk memperlancar pencernaan. Sebenarnya ada 2 jenis serat yang biasa dikonsumsi, yaitu serat larut dan serat tidak larut. Walaupun keduanya sama-sama penting untuk kesehatan, serat larut adalah salah satu yang membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Jadi caranya tuh dia ini larut dalam air, kemudian membentuk gel yang bergerak perlahan melalui usus, yang nantinya dia tuh mengucil lemak, kolesterol makan, garam empedu, dan gula untuk nantinya dikeluarkan dalam bentuk feses atau kotoran. Nah, serat larut ini biasa ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, apel, dan jeruk. Kemudian, pola makan sehat yang kedua adalah mengkonsumsi buah dan sayuran. Kalian pasti tahu kan bahwa buah dan sayuran ini banyak mengandung serat. Jadi, mengkonsumsi buah dan sayuran adalah cara mudah untuk menurunkan kadar kolesterol LDL. Orang dewasa yang mengkonsumsi setidaknya 4 porsi buah dan sayuran setiap hari memiliki kolesterol LDL 6% lebih rendah daripada orang yang makan kurang dari 2 porsi per harinya. Kemudian, pola makan sehat yang ketiga adalah dengan menghindari lemak makan trans buatan. Teman-teman mungkin banyak ya yang sering makan di restoran, apalagi remaja. Sumber lemak trans ini banyak nih digunakan di berbagai restoran, terutama restoran makanan cepat saji. Jadi untuk teman-teman nih, semoga dikurangi, dibatasi, bahkan kalau bisa diganti makanan yang sering dikonsumsinya jadi makanan yang lebih sehat. Kemudian pola makan sehat yang keempat yaitu mengurangi takaran gula. Selain mengurangi lemak jenuh dan lemak trans, mengkonsumsi terlalu banyak gula juga bisa menyebabkan dampak yang buruk bagi tubuh. Minuman dengan fruktosa yang tinggi dapat meningkatkan kolesterol buruk pada tubuh. Jadi teman-teman bisa mencegah dislipidemia ini dengan memperbanyak mengkonsumsi air putih dan mengurangi takaran gula. Kemudian pola makan sehat yang kelima adalah meningkatkan konsumsi omega 3. Nah, omega 3 ini dapat diperoleh dari makanan atau suplemen yang dapat menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kolesterol baik HDL dalam tubuh. Nah, efek tersebutlah yang membuat omega 3 ini baik untuk mencegah terjadinya penyumbatan di pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Nah, teman-teman bisa menemukan omega 3 ini pada ikan salmon maupun tuna. Setelah tadi dijelaskan cara mencegah dislipidemia, nah gimana kalau misalnya seseorang tersebut sudah terlanjur mengidap dislipidemia? Nah, ada penata laksanaan dislipidemia yang mencakup non-farmakologis atau tanpa obat dan farmakologis, yaitu dengan obat-obatan. Contoh upaya non-farmakologis ini berupa diet, latihan jasmani, serta pengelolaan berat badan. Tujuannya adalah untuk menurunkan risiko penyakit jantung koroner dengan mengurangi asupan lemak jenuh dan kolesterol, serta mengembalikan keseimbangan dari kalori. Ada beberapa pola perubahan gaya hidup yang dapat diterapkan untuk mengendalikan kadar kolesterol dan trigliserida. Salah satunya adalah terapi non-nutrisi medis. Pasien dengan penyakit dislipidemia dianjurkan untuk mengurangi asupan lemak jenuh dan lemak trans sampai kurang dari 7-10% dari total energi. Pasien ini dianjurkan mengurangi asupan kolesterol sampai kurang dari 250 mg per harinya.
teman-teman bisa mengganti makanan sumber kolesterol dan lemak jenuh dengan makanan alternatif lainnya. Misalnya produk susu rendah lemak atau karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah. Pasien disarankan mengkonsumsi makanan padat gizi dan kardioprotektif seperti sayuran, kacang-kacangan, buah, ikan, dan lain-lainnya. Pasien juga dianjurkan untuk menghindari makanan tinggi kalori seperti makanan berminyak dan soft drink. Disarankan juga untuk mengkonsumsi makanan suplemen, contohnya asam lemak omega 3, makanan yang tinggi serat, dan sterol sayuran. Contoh makanannya sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Selain hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, pola makan yang sehat, perlu diingat nih bahwa upaya perubahan pola diet ini harus dilakukan secara bertahap dan jangan mendadak agar tubuh bisa beradaptasi atas perubahan pola yang terjadi. Nah, syarat dari diet ini adalah energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan. Kemudian proteinnya itu 0,8 gram per kilogram berat badan ideal. Kemudian lemak yang dikonsumsinya 25-30% dari kebutuhan energi. Kolesterolnya rendah, kemudian makanannya itu mudah dicerna dan tidak menimbulkan gas. Makanan yang dikonsumsinya juga harus memiliki serat yang cukup untuk menghindari konstipasi dan memiliki vitamin dan mineral yang cukupnya juga. Nah, mungkin bisa dilihat ya, di sini ada contoh menu diet rendah lemak dan kolesterol untuk dislipidemia. Kemudian aktivitas fisik juga penting untuk terapi non farmakologis dislipidemia. Selain tadi mengubah pola makan, kemudian penting juga buat mengubah gaya hidup supaya angka keberhasilan pasien dalam pengendalian kadar kolesterol dan trigliserida ini tinggi. Perubahan gaya hidup yang disarankan itu dengan memperbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga. Aktivitas fisik yang dianjurkan setidaknya 30 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang. Jadi nggak usah yang berat-berat ya. Aktivitas ini setidaknya menurunkan 4-7 kilokalori per menitnya dan dilakukan 4-6 kali dalam seminggu dengan pengeluaran minimalnya itu 200 kilokalori per harinya. Kegiatan yang disarankannya itu meliputi jalan cepat, bersepeda, dan berenang. Setelah terapi non-farmakologis yaitu terapi tanpa obat, selanjutnya ada terapi farmakologis yaitu menggunakan obat-obatan. Terapi farmakologi ini ada dua, yaitu terapi dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Tujuannya itu yang jangka pendek untuk mengontrol kadar LDL dan HDL dalam darah. Kemudian tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencegah terjadinya jantung koroner. Cara penanganannya adalah dengan menormalkan kadar kolesterol LDL dan kolesterol HDL dalam darah. Jadi, misalkan terapi non-farmakologis itu gagal, bisa diberikan tata laksana dengan obat yang dapat menurunkan lipid, seperti obat-obatan golongan statin, resin atau kolestiramin, asam nikotinat, asam fibrat, dan penghambat absorpsi kolesterol. Sebagai contoh, bila setelah pemeriksaan kadar lipid mendapat hiperkolesterolemia, dapat diberikan statin atau resin, maupun bisa juga dikombinasikan. Bila terdapat banyak peningkatan pada profil lipid, dapat diberikan statin atau kombinasi statin dengan asam nikotinat. Apabila hanya trigliserida yang meningkat, dapat diberikan golongan asam fibrat. Nah, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selesai deh. Akhirnya udah selesai. Ternyata kita tuh ngobrol-ngobrol gini banyak juga manfaatnya ya, menambah ilmu gitu. Menambah ilmu tentang dislipidemia juga. Jadi gimana? Kita mau jajan apa nih? Jangan gorengan deh. Apa ya? yang bagus? Iya dong, kan udah nonton video tadi. Kita ke depan aja dulu ya, cari makanan. Intinya jangan yang goreng-gorengan gitu. Boleh. Boleh? Yuk, ayo.